Halo Yus, Halo, yuk dimulai ya. so Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa ini salam tuh direkam emang? Iya dong. Ntar gue Biasa. ulangin. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Yusar Rahman dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Wawancara ini merupakan bagian dari penelitian kami untuk mengetahui motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam memulai dan menjalankan suatu usaha. Kami berharap Anda dapat menjawab pertanyaan dengan baik dengan mengingat pengalaman Anda memulai usaha dan mengembangkan usaha tersebut dengan modal percaya diri. Wawancara ini akan menghabiskan waktu kurang lebih 10 menit. Oh iya, silahkan Kak. Data Anda akan kami rahasiakan dan partisipasi Anda tetap anonim. Jika ada komentar mengenai penelitian ini, dapat disampaikan di akhir sesi wawancara. Baik, kita masuk ke Oke, siap. wawancaranya. Apakah Anda pernah merasa ragu untuk memulai usaha ini? Sedikit. Baik. Apa saja yang telah Anda lakukan hingga usaha Anda bisa sampai di titik ini? Cut, cut. Cut, cut, cut. Iya. Iya beneran Cing, ini. ulang. Sok. Orang juga kena terbalik. Cing, ulang dari awal. Sok. Orang biar kayak mana gitu, biar keren, baik Oke. gitu. Oke, siap. Oke, kita mulai wawancaranya. Apakah Anda pernah merasa ragu untuk memulai usaha ini? Oke, baik, saya jawab ya. Jadi saya sendiri mungkin ketika awal saya berusaha, saya merasa ragu untuk kedepannya, seperti mungkin apakah ini akan berkembang atau misalnya akan stuck gitu. Saya merasa ragu di situ, tapi saya selalu merasa yakin dan optimis ke depan supaya cita-cita dan harapan saya itu bisa terwujud gitu. Jadi intinya percaya diri. Baik. Apa saja yang telah Anda lakukan hingga usaha Anda bisa sampai di titik ini? Dan siapa saja yang mensupport Anda untuk tetap mengembangkan usaha ini? Oke, dari saya sendiri yang bisa membuat saya di titik sini, yang pertama ya jelas kalau masalah yang di atas nggak usah perlu dibahas ya, karena itu udah kewajiban. Selain itu saya juga berusaha seperti marketing gitu, terus ya sering sering juga beramal gitu ya, beramal maksudnya di sini nih dalam hal kayak, karena kebetulan kan saya jasa foto gitu, jadi itu nggak selalu mencari yang namanya uang gitu, tapi saya tuh kayak ya kita foto awal-awal kita foto mau dibayar berapa aja gitu, saya mau aja gitu, dan akhirnya kan orang seneng. Nah dari situ akhirnya bisnis saya bisa berkembang gitu, orang jadi mengenal saya dan melihat hasil saya seperti ini, dan orang-orang yang mensupport saya seperti orang tua itu sudah jelas ya, orang tua. Terus dari teman-teman saya juga banyak yang mensupport, seperti mempromosikan saya, membantu saya dalam berbisnis gitu. Apakah Anda pernah merasa lelah ketika menjalankan usaha ini? Saya sering merasa lelah, sering merasa capek, lelah, jenuh gitu. Dan yang paling sering saya rasakan sih jenuh gitu, kayak ya gini-gini aja gitu. Tapi balik lagi, justru di situ saya bersyukur karena saya yakin banyak orang di luar sana yang ingin menjadi seperti saya gitu, dan saya yang udah di titik ini harusnya lebih bersyukur gitu. Gitu sih. Lalu, apakah Anda pernah termotivasi oleh orang lain untuk memulai usaha di bidang ini gitu? Pernah. Dari orang tua saya sendiri, orang tua saya dulu soalnya jasa fotografer gitu sih. Tapi saya lebih terinspirasinya bukan dari orang tua ya, dari apa ya, dari nggak tahu sih, saya juga dulu tiba-tiba kesini. Nah dari sini aja baru saya mulai nyari orang buat jadi inspirasi gitu. Dari awalnya mah sebenarnya nggak ada niatan ngelihat orang akhirnya jadi pengen jasa ini, tapi Berarti ya pas udah keinginan di jasa sendiri ini gitu ya? baru Hobi. pas ya kayak sendiri betul. Baik. Dalam berwirausaha, apakah Anda pernah mencoba usaha yang lain? Banyak. Saya dulu pernah usaha jual jaket, jual kaos, terus makanan gitu. Banyak lah selain ini dulu mah, cuman sekarang fokusnya di sini gitu aja.
Lalu faktor apa yang memotivasi Anda untuk berwirausaha? Faktornya karena saya ingin terus mengembangkan diri saya sendiri. Jadi kebetulan kan ini cocok dengan passion saya. Jadi dengan bekerja ini di bidang ini saya merasa saya bisa terus mengembangkan yang namanya skill saya, bisa memperbanyak relasi, juga banyak memperbanyak teman gitu kan. Terus selain itu kan di sini saya ada bayarannya, dan di situ juga berguna gitu buat saya kedepannya, saya biar bisa menginvest, biar saya bisa ya yang lain-lainnya gitu sih. Baik. Setelah memulai usaha ini, apakah Anda ingin mencoba usaha yang lain? Kalau iya, alasannya apa? Iya betul, saya ingin merasakan usaha lain, mungkin apa ya, saya pengen menjadi pengusaha yang sukses gitu. Jadi saya pengen ada sesuatu selain saya yang kerja, jadi kayak passive income gitu. Mungkin saya menginvest, saya jualan apa, terus saya punya karyawan, dan akhirnya saya tidak bekerja, orang yang bekerja, tapi apa sih namanya, ya uangnya tetap mengalir gitu istilahnya gitu. Jadi Yang passive bekerja income lah. asetnya gitu ya. Ya betul, ya mungkin bisa apalah gitu, nggak tahu juga sih. Lalu pernah nggak sih Anda itu merasa ngedown ketika menjalankan usaha ini? Pernah, ketika klien nggak bayar gitu, kayak udah kerja capek-capek, kliennya hilang gitu, dicariin sampai ke apartemennya gitu kan, nggak ketemu kan. Jadi ya gitu, kadang ngedownnya di situ, aduh capek, udah capek-capek gini tapi nggak bayar gitu pengantinnya. Ditinggalin gitu ya. Gitu ya, jadi PHP gitu kan. Nah, Harpos, harapan kosong, nah itu bikin ngedown. biasanya kalau misalnya ketika Anda ngedown itu, apa sih yang Anda lakukan untuk bangkit kembali? Ya saya mengingat prinsip awal mengapa saya memulai, berarti saya juga harus melanjutkan istilahnya. Ya saya udah memulai, kenapa harus berhenti gitu kan, sayang gitu, kenapa Anda memulai gitu, intinya gitu sih, balik lagi ke awal. Lalu sebenarnya kategori yang Anda jajakan sekarang itu kan jasa ya. Itu apa aja sih? Ada jasanya? Gimana bisa diulangi? Kan sekarang menjajakan jasa nih. Nah, jasa yang dijajakan tuh apa aja sih? Jasa fotografi kayak wedding, terus katalog studio, ya pokoknya yang berhubungan sama fotografi lah, semuanya saya coba, semuanya saya jajal, saya terima. Videografi juga terima sih. Gitu ya. Ya, menurut Mas Rafiq ini, kategori seorang wirausahawan yang seperti apa yang bisa menarik para pembeli? Menurut saya nih, yang menarik itu yang dia tuh bisa bisa merayu calon konsumen supaya dia tuh bisa membeli produk yang dia jual gitu. Jadi harus jago ngomong gitu, terus friendly, murah senyum, udah gitu juga royal, misal sama klien tuh nggak pelit gitu. Jadi dimaksimalkan, terus disiplin, penting banget yang namanya disiplin waktu. Kayak kita misalnya ada acara jam 8, kita jam setengah 7 gitu udah stay. Jadi itu tuh bikin klien seneng kan. Terus kalau ketika udah acara, kita tuh harus cepet-cepet nyetor fotonya, terus videonya juga gitu. Jadi disiplin waktu intinya gitu. Kalau percaya diri termasuk nggak? Ya termasuk, jelas percaya diri. Itu mah udah wajib sih, nggak perlu dibahas sih kalau masalah percaya diri mah. Baik. Di antara konten visual, gambar atau video, dan caption atau pesan teks, mana yang paling mempengaruhi keputusan para pembeli Anda untuk menggunakan jasa atau membeli barang Anda? Maksudnya tuh kayak kata-kata motivasi apa gimana? Lebih ke visual, gambar, video, atau ke captionnya mungkin yang lebih menarik itu mana gitu? Apakah mereka tertarik karena captionnya atau visualnya yang Anda jajakan gitu dari itunya, promosinya? Kalau saya kan jasanya jasa foto, berarti ya jelas dari visual lah. Berarti kalau misalkan dari caption mungkin kurang ya kalau untuk jasa fotografi gitu. Ya nggak begitu ini. Kayaknya kalau kita jadi calon pembeli juga kayaknya
kalau captionnya bagus tapi fotonya B aja kayaknya nggak tertarik gitu kan. Iya. Baik. Alhamdulillah wawancara telah selesai Mas Rafiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih telah membantu Ya, kami amin, dalam Mas. penelitian ini. Apakah ada pertanyaan untuk penelitian ini? Tidak ada Mas, skip aja kayaknya. Skip aja. Ya lagi ada meeting soalnya. Oh iya. Atas semua waktu dan motivasinya kami haturkan banyak terima kasih. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin Mas. Terima kasih telah bersedia menjadi responden kami. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan saudara. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.